Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan latihan di pertemuan 6. Sebelumnya kita sudah latihan untuk membuat user card. Dan sekarang kita akan masuk ke latihan berikutnya yaitu list generate dan extracting widget. Perintahnya adalah upgrade latihan pertemuan 6 membuat user card. Sini sudah ada, ini latihan 6, hasilnya ini user card. Kemudian buatlah list berisi 5 kawan terbaikmu. Extract card yang telah kamu buat menjadi extracted atau custom widget dan beri nama user card. Generate list dan munculkan user card sebanyak item yang ada di list tersebut. Tiap nama kawan dan gambar profilnya harus sesuai. Oke, kita review dulu. Yang ini Android Studio, berarti tiap nama kawan harus beda. Ini dia, namanya harus beda. Untuk kelasnya sama ya. Kemudian gambarnya juga harus beda. Nah, ini dia ya. Semua gambarnya harus ada berada di folder image. Dan kita cek di project. Nah, ini sudah ada 4 image. Ini cowok, cewek, ini cowok. Terus, ini latihan sebelumnya sudah siap. Sekarang kita next. Kita lihat hasilnya ini. Dan yang ini kalau kontainer kita kecilkan. Ya. Ini kontainer ini kita akan coba ekstrak. Klik kanan, refactor, dan kita pilih ekstrak Flutter widget yang ini. Dan kita akan berikan nama, misalkan user card, refactor. Nanti akan terpisah ke bawah. Jadi kalau misalkan ini kita panggil beberapa kali, ya tekan Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, simpan. Ini dipanggilnya 4 kali, maka kita akan coba reload. Apa nih yang terjadi? Oh, ini restart, tunggu sebentar, harus sabar. Nah, ini 4 ya. Kita hapus dulu, yang ini hapus. Kita panggil satu saja dulu. Dan sekarang kita coding dulu yang bawah. Kita buat di sini, kita ketik final string nama, koma, enter ke bawah. Kemudian final, bahwa ini menunjukkan bahwa data ini, variabel ini sudah final dan nggak akan diubah lagi. Yang kedua adalah integer, yaitu nomor. Oke, itu aja. Dan kita lihat di sini ada error pastinya ya. Error katanya yang di sini. All final variable harus diinisialisasi. Tapi nama dan nomor tidak katanya. Klik saja yang ini. Add final field. Warna yang ini klik. Nanti masuk ke sini ya. Require this nama, require this nomor, bla 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 ya. Nah, sekarang untuk nama di sini kita ganti yang ini teksnya menjadi nama. Sedangkan ini yang angka 4-nya ini menjadi dolar nomor. Oke, nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah adalah yang ini, pemanggilannya. Ini dibutuhkan parameter nama. Berarti di sini control space, nama, tab. Ya. Yang pertama, berarti nama kawan ya. Nama sendiri dulu. Nama sendiri. Insolin. Kemudian koma, control space. Dan ini nomor. Nomornya integer. Misalkan nomor 1. Simpan. Ini tidak ada error ya. Kalau kita simpan nanti akan auto reload. Kalau nggak auto ya tunggu aja nih. Ya muncul ya, gambarnya nomor 1. Nah sekarang kita kontrol D. Misalkan yang kedua perempuan, Ibu Ida Rapida. Ida Rapida. Misalkan nomornya nomor 3 aja ya. Simpan. Nanti misalnya 2 ya. Kayak gitu. Kontrol D lagi, user card.
Misalkan ini Ibu Wiwit, nomornya 2, kontrol D lagi. Ini adalah Pak Purkon, nomornya misalkan ini adalah nomor 4, simpan, kontrol D lagi, satu lagi, Pak Dasep. Nggak ada lagi gambar, misalkan pilih aja nomor 1 saja. Ya, hasilnya kayak gini. Ini nama sendiri, ini nama kita, nama kawan, nama kawan, nama kawan. Tampilannya seperti ini, memakai user card yang merupakan extracted widget yang kita coding di bawah seperti ini. Sekarang kita akan coba membuat sebuah list, dan ini kan diketiknya by hardcode ya. Kita akan coba menampung data-data ini menjadi sebuah list, dan tentunya nantinya bisa diambil dari database nanti ya. Jadi kalau misalkan penulisannya seperti ini nggak bisa dibuat via database. Tapi sebelum ke database kita akan coba buat list saja dulu. Nah, untuk pembuatan list ini kita berada di sini kan, di sini ada return material app, dan sebelumnya ada function build, dan sebelum function build kita enter, kita akan buat sebuah list, dan di sininya ada seperti ini ya. Nah, ini harus list juga. Jadi misalkan ini kita akan membuat list ya, misalkan berisi nama-nama. Nah, kalau misalkan nama orang, berarti ininya itu harus string. Nah, kayak gini ya. Contoh misalkan sama dengan dalam siku, misalkan Ahmad, koma Budi. Nah, ini betul ya. Nah, ini belum ada nama. Misalkan ini namanya adalah Besti. Kita buat list, tipe datanya adalah string, nama variabelnya Besti, dan isinya Ahmad sama Budi. Oke, ini adalah benar. Kenapa? Karena ini string, dan ini juga string. Tapi kalau misalkan kita menambahkan ini integer, nanti akan error ya. Nggak bisa katanya. Ini harus string ya, nggak bisa ini integer. Harus misalkan ini Charlie, nah baru bisa masuk. Kalau misalkan ini tidak didefinisikan, oke, boleh-boleh saja ya. Tapi nantinya ya gimana ya, misalkan gini nih ya, ada nama Ahmad Budi cari, tapi di sininya angka gitu ya, kayaknya nggak enak juga ya. Makanya harus ditentukan di sini. Jadi tentunya mau apa ya, apakah mau string ataukah mau integer. Kalau misalkan ini integer, berarti ini yang salah ya, ini salah, ini nilai yang benar. Nah, sekarang Pak Iin akan membuat ininya itu bukan string, bukan integer, tapi list juga. Jadi list berada di dalam list, ya semuanya salah ya. Makanya di sini kita harus hapus dan kita enter ke bawah, kita buat list lagi. Jadi ini adalah list di dalam list. Nah, nama yang pertama, nama sendiri, koma. Nah, ini boleh ya, ini string dan ini number ya. Ini number, nomornya nomor 1. Kemudian jangan lupa koma di sini. Tekan Ctrl D. Ya, misalkan ini Ibu Wiwit. Nah, biar bisa bedanya ya. Ibu Wiwit nomor 3. Ctrl D lagi. Terus Ibu Ida. Ctrl D lagi. Pak Yudi. Ya, Pak Yudi itu nomor 4. Ctrl D lagi. Pak Dasep nomor 1. Nah, jadi ini adalah list yang berada di dalam list. Nah, ini kenapa abu? Karena belum kita gunakan. Kayak nggak ada masalah. Di sini ada warning 1. Apa katanya? Klik. The value Besti is not used ya. Karena benar ya, belum digunakan. Oke, sekarang kita akan gunakan. Ini tidak lagi semisal ini. Children-nya ya.
kita hapus, sisakan dulu satu saja. Nah, untuk children-nya, eh, kita hapus dulu semua. Mulai dari siku ini sampai siku yang ini. Hapus. Children-nya adalah kita buat siku, ya, dan kita ketik di sini for, untuk membuka, var, ini adalah teman, in bestie, ya, bestie berarti variabel yang di atas ya, yang ini. Kemudian kita loop-nya adalah user card yang barusan kita buat, dan kita butuh nama. Nah, namanya diambil dari yang ini, berarti kita ketik teman dengan indeks. Nah, indeksnya adalah indeks yang pertama atau indeks ke 0. Nah, kemudian untuk nomor, ini adalah teman kita, teman dengan indeks ke 1 atau yang item kedua yang ini. Oke, nggak ada masalah. Sekarang kita coba simpan. Nah, sekarang kita lihat ini insolihin nomor 1, ini Ibu Wiwit, nah muncul, ini Ibu Ida, 2, Pak Yudi, dan seterusnya di bawah ya. Nah, berarti ini kita sudah generate dari list ini ya dengan looping for. Kalau misalkan terlalu ke sana, boleh Ctrl A, kemudian klik kode, dan reformat kode. Oke, selesai.